Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran atau kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini, apakah ada yang izin? Ada, Pak. Asep izin. Oke, Asep izin. Oke, semuanya berdiri terlebih dahulu. Kita melakukan yel-yel seperti biasanya. Oke, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, beri aplaus untuk diri sendiri. Untuk pertemuan kemarin, kita sudah belajar tentang alat yang digunakan untuk mengganti ban mobil atau penggantian ban mobil. Nah, untuk hari ini kita masuk ke prosedur penggantian ban mobil. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar peserta dapat mengetahui prosedur penggantian ban mobil. Jadi ketika kita melakukan perjalanan jauh, kita bisa mengganti ban mobil ketika bannya terjadi bocor ataupun pecah. Oke, jika terjadi pecah atau bocor di jalan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan terlebih dahulu yaitu tepikan mobil ke lokasi yang aman dan berikan tanda. Jadi kita harus menepikan secara perlahan, tidak boleh secara mendadak. Kenapa tidak boleh secara mendadak? Karena hal itu dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Nah, terutama ketika kamu melaju di jalan tol. Kalau di jalan tol kita kan harus ada batas minimum kecepatan. Nah, terus ketika berada di tepi jalan, hindari berhenti di dekat tikungan karena jarak pandang pengemudi lain lebih terbatas. Jadi, kalau semisal berhenti di tikungan, pengemudi lain belum tentu bisa melihat kita. Oke, ketika sudah menepikan mobil, hal kedua yang disiapkan adalah peralatannya untuk mengganti ban mobil. Jadi apa aja yang kita perlukan untuk mengganti ban mobil? Yaitu adalah dongkrak, kunci pas, dan tentu ban cadangan. Oke, itu kalau dongkraknya bukan dongkrak model gunting seperti ini. Kalau dongkraknya model gunting, itu berarti ada satu lagi, yaitu pengait dongkraknya untuk memutar tuas dongkraknya. Oke, kalau sudah menyiapkan alat-alatnya, apa yang harus kita lakukan lagi? Itu adalah mengendurkan baut. Jadi setelah menyiapkan alatnya, kita langsung mengendurkan bautnya. Kenapa? Jikalau kita langsung mendongkraknya tanpa mengendurkan baut, otomatis roda akan berputar. Nah, jadi alangkah lebih safety-nya yaitu mengendurkan bautnya terlebih dahulu, yaitu berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, setelah mengendurkan baut, nah caranya seperti ini. Yang dilakukan oleh pria ini adalah membuka dopnya terlebih dahulu, itu baru mengendurkan bautnya. Oke, jikalau keras bisa menggunakan kaki. Oke, setelah dikendorkan baru diangkat dengan menggunakan dongkrak. Setelah menggunakan dongkrak, pastikan dongkrak selalu tegak lurus dengan tanah di setiap saat. Jadi intinya harus rata, bukan yang turunan. Kalau semisal mendongkrak di arah turunan, dia bisa mengakibatkan tergelincir. Oke, untuk berjaga-jaga kalau dongkrak tidak sanggup menopang bobot mobil, tempatkan ban cadangan di bawahnya. Itu kalau tidak di bengkel. Kalau di jalan-jalan, kita bisa menggunakan ban cadangannya untuk membantu menopang berat dari mobilnya. Oke, kalau semisal di dalam bengkel sendiri itu punya alatnya yang namanya stopper. Nah, oke. Nah, untuk cara penggunaan dongkrak gunting itu cara seperti ini. Dia diengkol secara terus menerus sampai mobil terangkat. Kalau sudah terangkat, nanti dilepaskan dopnya
dan dipasang bannya. Nah, itu kalau dongkrak gunting. Kalau dongkrak yang model buaya, dia dipompa sampai naik ke atas. Dan setelah dipompa, stopernya ditaruh di bawahnya. Kenapa? Untuk jaga-jaga. Jadi kalau dongkraknya tidak kuat. Oke, kalau setelah itu lepaskan ban yang lama. Jadi ketika mobil sudah naik, yang perlu dilakukan selanjutnya adalah melepaskan ban yang lama. Jadi mengambil kunci roda lagi dan mengendorkan baut hingga benar-benar lepas. Jadi ketika sudah terangkat baru digendorkan semuanya. Bukan ketika sudah di bawah terus digendorkan. Terus kalau sudah, pastikan kamu menyimpan bautnya di tempat yang aman agar tidak kesulitan. Jadi ketika sudah copot semua bautnya, harus disimpan di tempat yang aman. Jadi tidak bingung nanti mencarinya. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita pastikan ban cadangan dalam kondisi baik. Jangan ban yang cadangan juga bocor kita gunakan. Jadi harus kondisi baik. Jadi dari tekanan anginnya baik, dari karetnya juga baik, jadi bannya juga baik, semuanya harus baik. Oke, nah di ban ini ada yang menggunakan full size, ada juga yang menggunakan serif ban atau bannya yang tidak full size. Nah, terus kalau semisal full size itu sama dengan roda yang dipakai. Nah, kalau untuk yang serif ban itu yang ukuran ringnya lebih kecil dan warnanya lebih mencolok. Nah, terus kalau sudah, masukkan ban pada roda dan kencangan setiap baut secara bergantian, sedikit demi sedikit menggunakan kunci roda. Jadi ketika sudah dipasang, langsung dikencangkan. Nah, dikencangkannya searah jarum jam sampai terasa benar-benar kencang. Jadi jangan dikencangkan terlebih dahulu. Cukup sekali merasa kencang sudah. Habis itu ini prosesnya untuk memasangnya. Nah, jadi ketika sudah dipasang, cari posisinya. Kalau belum pas, dicari lagi posisinya. Oke, masih belum pas. Nah, kalau sudah pas, dipasang bautnya. Oke, terus setelah sudah pas, sudah dipasang, sudah dikencangkan, apa yang selanjutnya kita lakukan yaitu adalah melepaskan dongkrak dan turunkan mobil ke jalan. Oke, jadi setelah kita selesai, kita lepaskan dongkraknya, kita turunkan mobilnya. Setelah kita turunkan, yaitu adalah pastikan semua roda rata dengan tanah, jadi tidak miring. Oke, kalau setelah itu periksa kembali satu persatu sampai bautnya benar-benar tidak bisa lagi bergerak. Jadi baru dikencangkan secara maksimal. Nah, terus kalau seperti ini mobil sudah bisa digunakan kembali. Nah, ini proses penurunan dongkrak buaya. Oke, ada satu hal lagi. Nah, ini maksudnya apa? Ini adalah cara mengencangkan baut pada velg ban. Nah, ini ada yang 4 baut, ada yang 5 baut, dan 6 baut. Nah, kalau untuk yang 4 baut, kita lakukan dengan cara menyilang. Jadi tidak boleh diurut dari 1 terus menyamping ke 2, ke 3, ke 4. Begitupun juga dengan yang 5. Untuk yang 5 kita cari satu titik pertama. Nah, kita tarik garis ke arah bawah kiri atau kanannya bisa. Kita tarik. Nah, setelah itu kalau semisal kita tarik dari sini, dari atas kita tarik ke bawah kanan. 2. Habis itu kita tarik ke samping kiri. 3. Begitupun selanjutnya sampai membentuk angka bintang.
bentuk-bentuk bintang. Oke, untuk yang keenam pun juga sama. Kita mengencangkan dengan cara berlawanan. Jadi dari misal kalau dari atas turun ke bawah, dari bawah naik ke atas kanan, turun ke bawah samping kiri, habis itu ke bawah kanan, lalu ke atas kiri. Kenapa kok seperti itu? Ini karena akan membantu memastikan bahwa tekanan yang mengikat mur ke velg roda dapat tersalur secara merata. Kemudian saat hendak memasang ban kembali, pastikan bahwa velgnya sudah benar-benar pas pada tempatnya dan tidak miring. Jadi kenapa kok harus menyilang? Karena kan untuk memastikan tekanan mengikat mur ke velg roda dapat tersalur secara merata, jadi tidak kencang sebelah. Jadi begitu, sudah selesai. Itulah untuk metodenya. Mungkin ada yang ditanyakan. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, kita ada ujian teori, latihan soal. Silakan dikerjakan. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan praktek tentang memasang atau melepaskan roda jika terjadi pecah ban atau ban bocor. Jadi ketika terjadinya ban bocor atau pecah ban, kita akan melakukan praktek di esoknya. Oke, sebelum mengakhiri pertemuan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kurang 3 menit.